Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna fahma nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas solihin. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi. Wa nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwarta syamsa wal qamar wa sahhil lana abwaaba fadlika ya arhamar rahimin amin ya rabbal alamin. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allah bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa nikahul mu'taddati lan nikahe wong wedok kang iddah wal mustabra'ati lan wong wedok kang istibra min khairihi saking liyane iku man walau min syubhatin ay walau min wat'i syubhatin senajan iku saking wati syubhat au syakka utawa mamang sapa wong loro fil inqidai ing dalem enteke iddah lan istibra fa in dakhala mongko lamun dukhul sapa man biha kelawan mar'ah yakni al mu'taddah lan mustabra'ah hudda mongko dihad sapa man illa ini da'a angin lamun dakwa sapa man al jahla ing ora weruh. Pada bagian ini, yakni di dalam kitab Tahrir Tanqihil Lubab, fasal fil ankihah al batilah, pernikahan-pernikahan yang batil hukumnya, Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwa salah satu dari pernikahan yang batil, yang tidak sah, dan juga haram, itu adalah nikahnya wanita yang masih di dalam masa iddah dan juga wanita ataupun amat yang masih di dalam masa istibro dari orang lain. Beliau mengatakan wa nikahul mu'taddati wal mustabra'ati min ghairihi walau min syubhatin aw syakka fil inqidha. Beliau mengatakan bahwa salah satu pernikahan yang batil itu adalah pernikahan wanita yang masih di dalam masa iddah, baik itu iddah dari cerai mati ataupun cerai hidup, dan juga wanita yang masih di dalam masa istibro dari orang lain. Walaupun iddah tersebut ataupun istibro tersebut adalah dari wati syubhat, ataupun wanita yang masih di dalam iddah tersebut, ataupun wanita yang masih di dalam masa istibro tersebut, ragu terhadap masa berlalunya iddah ataupun istibro. Maka dalam kondisi tersebut, wanita-wanita itu tidak boleh dinikah. Jadi menikahi wanita-wanita tersebut tadi, itu hukumnya adalah batil, tidak sah. Oleh karena itu, jika ada seseorang pria melangsungkan akad nikah dengan seorang wanita yang sedang dalam masa iddah dari orang lain, ataupun dengan wanita atau amat yang sedang dalam masa istibro dari orang lain, meski keduanya adalah dari wati syubhat, ataupun melangsungkan akad nikah dengan wanita yang ragu terhadap habisnya masa iddah ataupun masa istibro, kemudian setelah akad nikah tersebut dia menjima atau menyetubuhi wanita tersebut, maka dia konsekuensinya dihad dengan had zina, baik itu pihak yang laki-laki ataupun pihak yang perempuan. Karena apa dihad zina? Likaunihi zinan, karena pernikahannya itu tidak sah, maka persetubuhan yang dilandasi dengan pernikahan yang batil tersebut tidak legal secara syara dan dihukumi zina. Oleh karena itu keduanya dihad zina. Maka ketentuan had zina dapat dirujuk di bab jinayat yang mana berbeda antara had zina muhson dan zina ghairu muhson. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari rahimahullah ta'ala, fa in dakhala biha hudda likaunihi zinan.
konsekuensi had ini berlaku kecuali illa inidda'a al-jahla, kecuali orang tersebut mengaku tidak tahu, yakni bihurmatin nikah fil iddah wal istibra' min ghairihi, tidak tahu tentang keharaman nikah di dalam masa iddah dan di dalam masa istibra' dari orang lain. Oleh karena itu, ketika pendakwaan atau pengakuan terhadap ketidaktahuan keharaman nikah tersebut, yaitu nikah fil iddah wal istibra' min ghairihi, itu dibenarkan, maka fala hadda alaih, dia selamat dari hukuman had. Namun demikian, sudah zahir, sudah jelas bahwa pengakuan tersebut dapat dibenarkan, artinya memang dia tidak mendapatkan hukuman had, itu adalah idza kana qariba ahdin bil Islam au nasya'a ba'idan 'anil ulama. Ketika memang dia baru masuk Islam, belum lama masuk Islam, masih belum sempat mempelajari secara keseluruhan hukum-hukum Islam. Ataupun dia sudah Islam sejak lama, namun dia tumbuh di lingkungan yang jauh dari ulama, jauh dari akses terhadap pendidikan dan pengajaran Islam. Maka, dalam kondisi tersebut, pendakwaan terhadap ketidaktahuan terhadap hukum haram dan batilnya nikah di dalam masa iddah dan masa istibra' dari orang lain, itu baru bisa dibenarkan. Naam, ini adalah salah satu pernikahan yang batil, yang tidak sah, tidak legal, dan juga haram, yaitu adalah nikahul mu'taddah wal mustabra'ah min ghairihi. Pernikahan dengan wanita yang masih di dalam masa iddah dan wanita yang masih di dalam masa istibra' dari orang lain, walaupun dari wati syubhat. Ataupun pernikahan dengan wanita yang meragukan inqidha'il iddah wal istibra', habisnya masa iddah dan masa istibra'. Naam. Demikian penjelasan ringkas mengenai hukum nikahul mu'taddah wal mustabra'ah min ghairihi. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nikahul murtabah ila huna wallahu a'lam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.